Rismon Sianipar mendadak hilang di telan bumi setelah dilaporin oleh Bang Bil terkait ijazah Yamaguchi Rismon yang diduga palsu. Nah ya, kalau udah kita lihat nih, beberapa hari ini Rismon udah nggak pernah tampil di televisi. Apakah Rismon sudah mulai cari aman? Menariknya lagi nih, ya pengacara Pak Jokowi, Bung Ripai, menantang Bonatua Roy Suryo untuk meneliti ijazahnya Rismon. Ya, tuh gimana tuh teman-teman? Yuk saksikan video berikut ini. Nah, tapi kembali lagi, saya mau men-challenge Bang Bonatua nih, gitu ya. Karena Bang Bonatua kan peneliti objektif nih, boleh juga diteliti nih soal ijazahnya Rismon, gitu ya. Menarik juga, ini harus fair. Semuanya periksa juga, gitu ya. Buka juga, ini bicara objektif ya. Karena kami juga curious. Buat kami itu menjadi fakta yang akan kami bawa ke persidangan nanti. Kalau ternyata tidak benar, tapi mudah-mudahan ijazahnya clean and clear. Nah, terkait dengan perkara, sebenarnya kalau kami sih begini, tetap menghormatilah upaya hukum yang dilakukan oleh teman-teman, tapi jangan lupa sekarang ini perkara sedang dalam proses pra penuntutan. Artinya apa? Polisi sudah menyerahkan ini ke jaksa, dan jaksa sudah mengeluarkan petunjuk. Artinya nasib perkara ini kita harus menunggu petunjuk jaksa. Nggak bisa diintervensi, mohon maaf, Irwasum turun mengintervensi, mau menghentikan urusan. Setuju nggak teman-teman? Ya, ijazahnya Rismon yang diduga palsu, yang Yamaguchi itu diteliti oleh si Bonatua dan juga Roy Suryo. Saya nggak bisa. Ada yang menarik, saya baca ya, dan saya lihat juga kan sidangnya disiarkan di media. Pak Rismon mengatakan bahwa kalau begitu kita uji saja melalui laboratorium forensik independen. Nah, kalimat ini menurut saya menarik. Kenapa? Karena kalau konstruksinya gugatan citizen lawsuit kan mengatakan bahwa ijazah ini palsu, ya. Karena ijazah ini palsu kok bisa lulus sensor, makanya dia gugat. Ya, warga negara menggugat otoritas tadi, UGM, polisi, dan KPU. Loh, tetapi kalau dia sendiri mengatakan perlu diajukan uji independen, maka sebenarnya dia masih dugaan. Ya, ini masih dugaan. Yang namanya penelitian itu kan tidak boleh mengatakan ini absolut benar. Itu adalah core disiplin dari penelitian. Nah, artinya dalam hal ini konstruksinya di situ agak bermasalah. Jadi agak lompat gitu ya. Dia mau menyalahkan otoritas negara, tapi dia sendiri tidak yakin bahwa ijazah ini sebenarnya palsu atau asli. Ya, itu yang pertama. Yang betul juga ya. Mereka berarti tidak meyakini sebetulnya kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Betul juga. kedua, apalagi dibilang ahlinya tidak bersertifikat. Sejak kapan peneliti bersertifikat? Coba tanya peneliti di Indonesia ini, ada nggak sertifikatnya? Saya nggak mempertanyakan mengenai keabsahan ijazah tersebut dan sebagainya, karena saya belum diminta yang berwajib. Oke, belum ada pihak yang meminta untuk saya ikut terlibat dalam hal itu. Justru saya sekarang ini ingin mempertanyakan kepada pihak-pihak yang mempertanyakan hal tersebut dalam hal keberhakannya, seberapa berhaknya orang yang bersangkutan itu melakukan pengungkapan seperti apa yang sekarang sudah dilakukan, ya. Dan kita yang sipil, termasuk saya dan Rismon dan Roy, kita ini kan melakukan digital forensik pada saat diminta bantuan baik oleh hakim maupun oleh polisi ataupun pengacara, semuanya penegak hukum ya. Baru kita turun tangan melakukan pengujian. Nah, kalau tanpa diminta yang berwajib, tanpa orang pihak hukum, berarti apa yang kita lakukan itu menurut saya melanggar hukum. Nah, ahli forensik Abimayu lakukan uji tanpa diminta yang berwajib adalah pelanggaran hukum. Pantas jadi tersangka mereka. Karena kita menjadi orang sipil biasa, cuma memang mempunyai kemampuan untuk melakukan penelusuran, untuk melakukan pengujian digital, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, kemudian pada saat kita menerima penugasan, bila itu justru baru itulah kita seakan-akan mempunyai pangkat keberhakan untuk melakukan pengujian, dan bahkan tidak bisa dibilang tidak tersentuh, karena apa yang kita lakukan
sudah atas nama hukum. Dan penjelasannya kepada masyarakat harusnya juga dibatasi, dalam arti kita harus lihat mana-mana yang menjadi konsumsi masyarakat, mana-mana yang menjadi ulasan untuk masuk ke hukum. Hal itu yang sering saya selalu ungkapkan, ya, selalu istilah saya jelas sekali. Saya bilang apa yang saya jelaskan selalu adalah nanti kalau yang demi hukum itu secara penjelasan hukumnya itu selalu demi hukum dan hanya kepada orang hukum. Jadi kalau sekedar pengacara aja atau siapalah dia seorang penegak hukum, bahkan polisi yang nanya, tetapi itu bukan demi hukum dalam arti bukan untuk penugasan, tidak ada suratnya, kejelasan surat tugas, dan kemudian bukan di pengadilan, saya nggak akan menjawab yang kayak gitu. Nah, kalau ke media, yang saya jawab juga hal-hal yang umum, bukan hal-hal yang mendetil, karena tetap yang namanya ketenangan publik, ya, ketentraman publik itu tetap harus diutamakan. Jangan sampai yang kita ungkapkan hanya sekedar isu-isu dan kemudian penguatan hukumnya, dasar hukumnya nggak jelas, kemudian malah masyarakat jadi resah. Iyalah, mereka sekarang intinya itu bikin gaduh saja ya, bikin resah. Guys, si Tifa bilang kami berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Astaga. 280 juta rakyat Indonesia, bahwa kami bertiga ini mewakili Anda semua untuk belajar. Kami berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Merasa terwakilkan nggak kalian dengan si Tifa ini? Tulis di kolom komentar. Coba lihat baik-baik, Rismon tidak berani lagi tampil di televisi. Nggak berani. Beberapa momentum, Rismon tidak muncul. Hanya Tifa, Roy Suryo. Rismon sembunyi. Di mana Rismon? Rismon hanya berani ceriwis di media sosial dia sendiri. Dia live dengan akunnya sendiri, mungkin di YouTube-nya dia, mungkin di TikTok-nya mungkin, atau Twitter dan seterusnya. Dia hanya berani bicara di depan kolam-kolamnya. Itu pun sebelum dia live, dia sudah menghapus followers atau orang-orang yang dia anggap tidak sejalan dengan dia. Sehingga dia bisa berkumpul hanya dengan gerbongnya, hanya dengan orang-orang sekolam dengan dia. Agar apa? Agar dia bisa terus memainkan kebohongan-kebohongan. Agar dia ngeles sana-sini, dia menceritakan kepada orang-orang ini. Karena dia yakini, para makmum-makmum ini, orang-orang yang di belakang dia ini, akan menceritakan kembali di medsos mereka masing-masing. Menceritakan bahwa Rismon ini sedang dizolimi, sekarang ada upaya pembunuhan karakter, coba dibungkam dengan cara apa? Bang Bil dan kawan-kawan melaporkan dia. Bang Rismon, Anda pasti tidak berani muncul di televisi. Padahal kami sangat rindu Anda. Kami merindukan kegalakan Anda di televisi. Ayo dong Om Rismon, ya. Almarhum Rismon, muncullah di televisi. Almarhum Rismon, betul juga. Muncullah kembali seperti sedia kala dan tunjuk-tunjuk orang gitu. Kita merindukan itu. Tapi saya tidak percaya Anda akan datang. Kenapa? Karena Anda pasti berhitung. Ketika Anda muncul di media kembali, Anda muncul di layar kaca, di sana ada Adi Azwan yang akan mempertanyakan terkait Yamaguchi Anda. Di sana ada Bang David yang juga akan mempertanyakan bagaimana tentang S2, S3 Anda. Sangat sulit untuk Rismon mengambil pilihan. Saya yakin beberapa waktu terakhir ini baik Aiman, Pak Karni, siapa lagi lah, pasti mengundang Bang Rismon, tapi Bang Rismon pasti beralasan tidak bisa hadir bla bla bla. Saya yakin itu. Dan kami menunggu kapan Rismon akan muncul di TV lagi. Kita menunggu itu dan kami menitip salam kepada Bang Andi Azwan. Tolong Bang Andi, meminta Bang Andi Azwan nanti atau Bang Bil nanti kalau ada di televisi ketemu Rismon, tolong ditanyakan kepada Rismon dan tolong Rismon mengklarifikasi di hadapan rakyat 280 juta ini terkait surat kematiannya, terkait ijazah palsunya dan seterusnya yang beredar dan kemudian menjadi isu publik yang menyeruak sampai sekarang ini. Nah, teman-teman ya, Rismon belakangan ini udah nggak tampil lagi di televisi. Tipa Roy itu aja orang-orangnya ya. Ya kemungkinan besar Rismon sudah mulai panik, ijazah sudah dipersoalkan ya, terus apa surat kematiannya itu, waduh. Nah ini yang menarik nih ya, cocok nih Bonatua harusnya meneliti ijazahnya si Rismon. Bonatua, Roy Suryo, Tipa, teliti itu ijazah si Rismon yang sekarang sudah dilaporkan oleh Bang Bil ya ke polisi. Saya berjeka undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.